Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu dengan Ibu lagi. Masih ingatkah sama Ibu, yaitu Bunia? Ya, di sini Ibu akan mengajar kalian tentang kimia lagi dong, tentunya. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai, amin. Oke, setelah itu kita mulai saja. Oh ya, sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengingatkan kalian tentang materi kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar tentang materi ikatan kimia. Di materi ikatan kimia kan ada ikatan kovalen dan ikatan ion. Tapi di ikatan kimia tidak hanya ikatan itu saja. Apa sih? Tentunya yang sering kita temui di sekitar lingkungan kita. Contohnya yang kita temui itu dari besi, terus perak, emas, terus baja, dan masih banyak lagi. Itu apa sih? Ada hubungannya dengan ikatan kimia? Kenapa kok bisa? Itu jelas ada hubungannya, karena di ikatan kimia juga ada namanya ikatan logam. Jadi seperti besi, emas, tembaga, terus hadiatoraksa, itu termasuk ikatan logam. Terus beda gak sih ikatan logam sama ikatan yang lain? Jelas beda, namanya aja udah beda. Sebelum Ibu lanjut ke materi ikatan logam, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Apa sih tujuannya? Jadi, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengetahui tentang ikatan logam. Yang kedua, unsur-unsur apa saja sih yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian bagaimana sih bisa terbentuk ikatan logam dan apa saja sifat-sifat ikatan logam. Sebelum kita lebih jauh ke sana, jangan lupa ada aspek penilaiannya, yaitu dari keaktifan kalian, tugas-tugas kalian, terus nanti ada juga beberapa pertemuan untuk tugas kelompok. Itu kondisional ya. Terus apa saja sih? Kita kembali lagi ke ikatan logam. Oh iya, tadi kan Ibu sudah bilang banyak sekali yang kita jumpai pada kehidupan sehari-hari tentang ikatan logam. Misal besi, itu tuh termasuk ikatan logam. Kenapa sih kok ikatan logam? Karena besi kan bentuknya padat. Terus kalau dibentuk atau dibengkokkan bisa bengkok, tapi tidak mudah untuk dipatahkan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena itu adalah salah satu ciri-ciri sifat ikatan logam. Terus besi juga bisa berkarat. Kenapa sih seperti itu? Itu karena mengalami oksidasi. Lah, bagaimana caranya agar besi itu tidak berkarat? Besi itu agar tidak berkarat harus ada pelapisnya. Apa sih pelapisnya itu? Pelapisnya juga golongan unsur logam. Apa coba? Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi, untuk pelapis besi biar tidak berkarat atau tidak mudah untuk berkarat itu pakai Zn, unsur logam Zn. Nah, itu untuk mencegahnya. Terus udah kan, selain itu ada apa lagi sih? Tadi ada emas, ada eraksa, dan masih banyak lagi. Terus kita udah lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat bagaimana sih sifat-sifatnya. Tadi kan sudah Ibu sampaikan tentang sifat-sifat ikatan logam.
Kalau dilihat dari fisiknya atau sifat fisiknya itu ada bentuknya padat, tidak mudah dibentuk, tidak mudah dipatahkan, terus mudah ditempa karena dia bersifat lentur. Terus saat terkena sinar matahari dia mudah mengkilap. Itulah sifat fisik ikatan logam. Sedangkan kita kan belajar kimia, juga ada sifat kimianya apa sih? Jadi sifat kimianya itu ada menghantarkan listrik. Terus itu sifat fisikanya. Sifat fisika termasuk menghantarkan listrik. Dia kalau kimianya ionisasinya rendah, elektron valensinya tinggi, terus titik leleh dan titik didihnya juga tinggi. Oh iya, kita sudah sampai sifat tapi belum mengetahui apa sih ikatan logam sendiri itu. Jadi ikatan logam itu adanya gaya tarik menarik elektron dari inti atom yang memiliki muatan positif atau kation-kation dengan awan-awan elektron. Terus dia memiliki energi ionisasi yang rendah seperti sifatnya yang Ibu udah jelaskan, dan elektron valensi yang kemungkinan banyak. Emang banyak sih dari yang lainnya. Karena apa? Karena semakin banyak elektron pada ikatan logam tersebut, maka awan elektron tersebut akan berikatan sangat erat sehingga susah untuk dipatahkan. Terus jika ikatan unsur logam dilarutkan, apakah dia bisa larut? Jawabannya tidak. Dia beda sama yang lain. Jadi, jika unsur logam dilarutkan, dia akan membentuk butiran-butiran kecil sehingga tidak sepenuhnya akan larut. Karena itu dia susah untuk dipisahkan. Oke, tadi untuk sifat kimianya kan udah, ionisasi terus pengertiannya udah. Sekarang masuk ke apa aja sih unsur-unsur logam yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, unsur logam yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu golongan transisi atau golongan B, karena dia kulit terluarnya paling banyak atau elektronnya, sehingga dia memiliki ikatan yang lebih kuat daripada golongan 1 sampai 3. Terus contohnya apa sih? Ada. Contohnya tadi udah Ibu sebutkan Zn, pelapis besi dan baja. Terus apalagi fungsinya? Selain itu, Zn atau seng sebagai pelat negatif pada baterai. Terus untuk konstruksi bahan bangunan dan atap, karena untuk mencegah terjadinya perkaratan. Selain itu, bisa digunakan untuk die casting pada industri otomotif. Ya, bagaimana sih warnanya atau apanya itu bentuknya? Jadi Zn atau seng itu warnanya itu biru berkilauan seperti itu, cantik. Selain Zn ada lagi Ni atau nikel. Sebelum ke nikel, Ibu mau kasih salah satu sifat Zn-nya. Dia tidak mudah bereaksi dengan oksigen. Tuh, sedangkan nikel juga apa sih fungsinya? Fungsinya juga untuk pembuatan logam, beberapa unsur logam bisa. Terus untuk arloji juga bisa, pembuatan arloji. Untuk pelapis beberapa logam juga bisa.
komponen pembuatan logam tadi, dia juga komponen pembuatan logam. Oke, untuk lebih lanjutnya kalian bisa membuka di Google Classroom dan kalian bisa melihat bahan ajar yang sudah ibu kirimkan, udah ibu bagikan. Nanti kita bisa diskusi melalui grup WA. Terima kasih untuk semua atas perhatiannya. Jaga kesehatan, jangan lupa tetap patuhi protokol, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian menuju ke Google Classroom.